Di saat masyarakat menjerit mengenai harga pembebasan lahan tol Getaji, Gubernur Jawa Barat meminta warganya untuk bersabar menunggu dan berupaya memperbanyak exit tol di Tasikmalaya dan akan membantu membebaskan lahan jalan lingkar Tasikmalaya yang begitu mahal. Sedangkan di Bandung dan Kabupaten Garut harganya Rp450.000 per meter persegi. Assalamualaikum semuanya. Seperti yang sudah saya bilang di spoiler tadi, tanpa memihak siapapun, dari aduan warga terdampak tol Getaji Seksi 1 yang kecewa mengenai nilai ganti rugi yang tak sesuai dengan keinginan, di sisi lain Gubernur Jawa Barat malah mengatakan akan membantu pembebasan lahan jalan lingkar Tasikmalaya yang begitu mahal dan akan memperbanyak exit tol di Tasikmalaya. Simak informasi ini dan nanti di akhir video kita akan bahas mengenai hal tersebut. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Progres pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau tol Getaji disebutkan masih tahap pembebasan lahan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat sabar menunggu hasilnya, karena nanti yang akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Ia menuturkan pemerintah pusat sudah merencanakan pembangunan tol yang melintasi Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan daerah lainnya yang saat ini perkembangannya masih pembebasan lahan. Kang Emil mengatakan akan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Tasikmalaya ke pemerintah pusat untuk membuat 2 gerbang tol lagi. Ia mengatakan keberadaan jalan tol itu akan memberikan dampak positif bagi daerah yang dilintasinya, yakni meningkatkan perekonomian masyarakat. Aspirasi exit tol memang harus diperbanyak di Tasikmalaya agar ekonomi Tasikmalaya meningkat. Ia menambahkan, pihaknya juga akan berupaya meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu proses pembebasan lahan pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Tasikmalaya, karena pembangunannya membutuhkan biaya besar. Menurut Kang Emil, Pemkab Tasikmalaya tidak akan cukup untuk menganggarkan pembangunan jalan lingkar di Tasikmalaya, sehingga butuh bantuan dari pemerintah pusat. Jalan lingkar pembebasannya mahal sekali. APBD Kabupaten Tasikmalaya tak akan mencukupi, maka pihaknya akan bantu ke pusat agar pembebasan lahannya bisa dibantu. Dan itu pernah dilakukan di beberapa tempat. Kang Emil menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum akan menunjukkan kerja yang baik untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan masyarakat melihat kerja kami dengan Pak Wagub sangat serius untuk memajukan Kabupaten Tasikmalaya. Itu yang diungkapkan Kang Emil beberapa waktu lalu. Dari informasi ini dan banyak informasi yang saya dapatkan, yang pertama akan dibangun tol Getaji adalah di Seksi 1, di mana masyarakat yang terdampak lebih dulu yang harus ditangani dan dicarikan solusi sebaik mungkin, sehingga warga terdampak bisa menyetujui dengan nilai UGR yang didapatkan. Seburuk-buruknya jika nilai UGR itu tidak dinaikkan, paling tidak warga dikasih pemahaman lebih mengenai hal ini, supaya nantinya warga tidak lagi kebingungan. Karena semakin cepat pembebasan lahan tol Getaji Seksi 1, maka pembangunan juga akan segera dilakukan. Sedangkan untuk di Tasikmalaya itu kan masih lama dan masih masuk di Seksi 2. Pembebasan lahannya juga belum dilakukan. Okelah jika diperbanyak exit tol yang ada di Tasikmalaya itu tidak masalah.
Mau 3 exit tol itu juga tidak ada masalah, dan tidak akan ada salahnya. Toh kedepannya efeknya juga baik buat masyarakat dan perekonomian. Yang jadi sorotan masyarakat, kenapa ingin membantu pembebasan lahan jalan lingkar Tasikmalaya yang begitu mahal, dengan pihak Pemprov akan melobi pusat. Sedangkan yang di Bandung dan Garut lahannya murah, kenapa tidak dibantu? Atau dikarenakan tahun ini tahun politik pemilu? Saya juga tidak tahu. Tapi yang dibahas di sini adalah seksi 1 yang proses pembebasan lahannya sudah berlangsung. Dimana jika menurut saya pribadi sebagai orang yang mengerti dunia konstruksi, pasti akan diselesaikan seksi yang akan dibangun terlebih dulu karena mengejar target penyelesaian. Tapi saya juga tidak boleh berprasangka buruk mengenai hal ini. Semoga keputusan itu juga yang terbaik untuk masyarakat, dan masyarakat juga bisa menilai sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan pasti akan ada efek positif maupun negatifnya. Masalahnya kita sebagai masyarakat dapat efek yang mana, itu saja. Itulah mungkin pembahasan kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jika kalian suka pembahasan seperti ini, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan kabar terbarunya. Sudah saatnya saya undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.